Bismillahirrahmanirrahim. Mana yang lebih besar, sholat sunnah atau puasa sunnah? Pertama, Pak, pembandingan seperti ini khusus bagi mereka yang tidak mungkin melakukan salah satu dua-duanya. Paham tidak? Artinya kalau dia puasa sunnah menyebabkan nggak kuat sholat sunnah. Adapun kalau antum puasa sunnah bisa, ketika puasa sunnah pun bisa sholat sunnah, maka pembandingan seperti ini nggak bermanfaat. Jadi perbandingan seperti ini khusus bagi mereka apa? Yang keadaannya dia memang ya senang sholat sunnah gitu. Dia memperbanyak sholat sunnah. Seperti halnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau itu memperbanyak sholat sunnah, baik sholat yang muqayyad maupun sholat mutlak. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku tidak puasa sunnah karena aku lebih mengejar sholat sunnah dan baca Quran. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an lebih mengunggulkan sholat sunnah ya dibandingkan puasa apa? Sunnah. Namun sekali lagi, pembandingan seperti ini khusus bagi yang keadaannya seperti Abdullah bin Mas'ud. Kalau dia puasa sunnah, dia menyebabkan tidak mampu untuk banyak sholat sunnah. Adapun kalau antum sholat sunnahnya jarang, itu pun juga cuma sholat sunnah rawatib doang, masa nggak kuat sih ketika puasa? Nggak mungkin, Mbak. Iya. Setiap Sabtu saya dan suami rutin mengikuti kajian, namun minggu depan di waktu yang sama ada undangan pernikahan. Mana yang harus kami pilih ya Ustadz? Jazakallahu khairan. Waktunya bersamaan atau tidak? Dalam artian begini, bisa nggak digabung? Antum pergi dulu kajian, habis kajian baru pergi apa? Ke kondangan. Kalau masih bisa digabung, gabungkan. Iya. Tapi kalau memang tidak bisa digabung, maka antum datangi aja undangan pernikahan. Karena mendatangi undangan itu hukumnya wajib. Kecuali kalau di tempat walimah itu ada maksiatnya. Ya. Kayak dangdutan, apa orang perempuan-perempuan nyanyi, campur baur, maka pada waktu itu jangan datang, kecuali dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Cuma masalahnya Ustadz, tiap minggu ada undangan nikahan, kapan ngajinya kalau gitu? Antum lah yang paling paham bagaimana mengatur-atur waktu ya untuk bisa ngaji. Toilet di rumah saya qadarullah menghadap kiblat, Ustadz. Apakah harus dibongkar? Kalau masih bisa dibongkar, bongkar, Pak. Tapi kalau memang susah untuk dibongkar, seperti kata Abu Ayyub Al-Ansari, miring. Yang penting masuklah. Yang penting gol aja, Pak. Tapi jangan menghadap ke kiblat. Bagaimana cara menolak halus orang tua yang meminta sedikit harta saya? Sedangkan saya seorang istri yang tidak berpenghasilan.
Di sisi lain suami juga sedang tidak bisa membantu. Baik, kamu istri yang tidak berpenghasilan, tapi kamu dikasih nggak sama suami nafkah? Kalau kamu dikasih sama suami nafkah, ada dong yang kamu simpan, ya. Nah, yang kamu simpan walaupun sedikit, bilang ke suami, orang tua mau minta, boleh nggak saya kasih? Iya. Usahakan kalau memang ada dan bisa diberikan, berikan. Karena walaupun bagaimana kita sebagai anak wajib berbakti kepada siapa? Orang tua, Pak. Ada teman saya bertanya soal pembagian tauhid. Bukankah pada surat ke-114 disebutkan di situ Rabban nas, Malikin nas, Ilahin nas. Kenapa tauhid yang ketiga itu asma wa sifat? Lalu dikemanakan tauhid mulkiyah? Tolong dalilnya. Pertama, Pak, apa makna mulkiyah? Mulkiyah itu dari kata mulk, artinya kerajaan. Dan mulkiyah itu sudah masuk dalam rububiyah. Karena kata Rabb, alhamdulillahi rabbil alamin, Rabb mempunyai makna apa Rabb itu, Pak? Dalam bahasa Arab, Rabb itu mempunyai makna Al-Malik, Al-Khaliq, Al-Mutasarrif, Al-Mudabbir, ya, pemilik, raja yang mengatur, ya, yang menciptakan dan memberi rezeki. Jadi kata-kata mulk itu sendiri sudah masuk dalam apa? Makna rububiyah. Sehingga tidak perlu disendirikan. Ngapain disendirikan lagi kalau sudah masuk kepada tauhid rububiyah tersebut? Syekh Utsaimin mengatakan, orang-orang yang menyendirikan tauhid mulkiyah yusyammu minhu rahihatun natin, tercium darinya bau busuk. Kenapa mereka menyendirikan tauhid mulkiyah? Padahal kata mulk itu sudah masuk dalam rububiyah. Karena tujuan daripada pengadaan tauhid mulkiyah itu apa sih, Pak? Tujuannya untuk memberontak, ya, kepada pemimpin muslim yang sah. Itu tujuan mereka. Makanya Pak, yang memunculkan tauhid mulkiyah itu ternyata dari kalangan kaum takfiri. Kalau kita buka kitab-kitab para ulama terdahulu, tidak ada. Syekhul Islam Taimiyah ketika membagi tauhid tidak menyebutkan tauhid mulkiyah. Demikian pula sebelum Syekhul Islam Taimiyah seperti Al-Hafidz Ibnu Mandah dalam kitab Tauhid, jauh ya sebelum Syekhul Islam, juga tidak menyebutkan tauhid mulkiyah. Sebelum Ibnu Mandah juga sudah ada ulama yang membagi tauhid, ternyata tidak menyebutkan tauhid mulkiyah. Karena sudah kita sebutkan tadi, kata mulk itu sudah masuk dalam apa? Makna rububiyah. Iya. Apakah membicarakan saudara kandung sendiri karena sifatnya yang tidak baik di keluarga termasuk ghibah? Kalau membicarakannya untuk mencari solusi nggak apa-apa. Adapun kalau membicarakannya cuma sebatas kesel-keselan, tasyaffi, memuaskan kekesalan, tidak boleh. Ini termasuk riba, ghibah. Ya. Saat buang air nggak tahu ke arah kiblat apa enggak, dimaafin nggak ya Ustadz?
Kalau nggak tahu mah dimaafin, Pak. Ya, namanya juga nggak tahu, gimana lagi? Yang tidak boleh itu kalau apa? Kalau tahu, maka itu yang tidak boleh. Baik, saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.